Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Widyasari. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS Perdata. Langsung saja, yang pertama, jelaskan manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama manusia, yaitu manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu satu, manusia mempunyai hak-hak subjektif. Yang kedua, kewenangan hukum. Dalam hal ini, kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum yang kedua, yaitu badan hukum, adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Yang kedua, jelaskan tentang hak milik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Buktikan perbedaan dari masing-masing hak tersebut dengan contoh menurut sistem hukum Indonesia. Yang pertama, hak milik atau eigendom adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya. Tidak mengganggu hak orang lain. Kesemua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Contoh atas ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Yang kedua, hak gadai adalah hak hukum yang diberikan oleh pemilik properti oleh hukum atau diperoleh oleh kreditor. Properti yang menjadi subjek hak gadai tidak dapat dijual oleh pemiliknya tanpa persetujuan dari pemegang hak gadai. Hak gadai mengambang mengacu pada hak gadai pada inventaris atau properti tidak tetap lainnya. Contoh, individu membeli kendaraan dan membayar penjual menggunakan dana dari bank. Akan tetapi mereka tidak memberi bank gadai terhadap kendaraan tersebut. Jika individu tersebut tidak membayar kembali pinjaman, bank berhak mengambil kendaraan dan menjualnya untuk membayar kembali pinjaman. Jika individu membayar kembali pinjaman secara penuh, pemegang hak gadai atau bank kemudian melepaskan hak gadai tersebut dan orang tersebut memiliki kendaraan yang bebas dan bebas dari segala hak gadai. Yang ketiga, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Contoh penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit. Apabila seseorang membeli motor secara kredit, maka pihak pemberi kredit akan kembali ke dealer. Dengan demikian, motor tersebut menjadi milik pemberi kredit walaupun registrasi hak miliknya. Dalam hal ini, BPKB diatasnamakan si pembeli. Yang keempat, hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Contoh, rumah dan tanah Anda terjual sebesar 900 juta rupiah, sementara kredit Anda di bank sebesar 800 juta rupiah. Maka bank hanya akan mengambil sejumlah 800 juta rupiah, kemudian sisanya sebesar 100 juta rupiah milik Anda. Pertanyaan yang ketiga, apa itu perbuatan melawan hukum? Jelaskan dengan contoh menurut hukum Indonesia, serta apa perbedaannya dengan wan prestasi. Lalu apa kaitannya dengan force majeure? Jelaskan. Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, melakukan tindak pidana seperti mencuri, merampok, menipu. Perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi adalah
Seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang yang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Force majeure atau keadaan memaksa atau disebut juga overmight juga seperti halnya wanprestasi. Suatu keadaan di mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakannya tapi terlambat. Berbeda dengan wanprestasi, tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan kewajiban dalam force majeure. Terjadi bukan karena kelalaian, melainkan suatu keadaan atau peristiwa yang berada di luar kendali para pihak. Pertanyaan yang keempat, apa itu daluarsa? Apakah ada kaitannya dengan masa daluarsa ini dengan pembuktian perkara pidana dan perkara perdata dalam sidang peradilan? Pengertian daluarsa secara umum adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Tujuan daluarsa adalah untuk memutuskan suatu perkara yang sudah sangat lama yang mungkin telah dilupakan orang, tidak perlu diadili lagi. Dalam hukum perdata juga dijelaskan apa saja parameter yang akan digunakan dalam penuntutan serta sistem dari daluarsa. Karena adanya jangka waktu yang akan habis sehingga kasus tidak lagi bisa diungkit, maka ada banyak oknum memanfaatkan hal ini untuk bebas dari hukuman. Untuk kasus tindak hukum perdata, maka biasanya masa daluarsanya yaitu sekitar 30 tahun. Sementara untuk daluarsa pidana akan bergantung pada parameternya, yakni dengan mengatur keberlakuan daluarsa pada hukum pidana adalah bagian yuridis yang akan menetapkannya. Metode penelitian yuridis di Indonesia merupakan bidang yang mengatur secara keseluruhan sistem daluarsa agar tidak semakin terjadi kesalahpahaman serta memberikan rasa aman dengan adanya daluarsa ini. Pertanyaan yang kelima, apa bedanya perikatan dengan perjanjian menurut KUH Perdata? Jelaskan secara konkret. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antar dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Contohnya, suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. Pertanyaan yang keenam, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Isi dari paper saya adalah eksistensi hukum perdata di Indonesia dan persinggungannya dengan perkembangan hukum di dunia internasional. Kesimpulannya, di Indonesia sendiri hukum perdata digunakan untuk mengatur tentang hubungan antar orang perorangan dengan tujuan melindungi kepentingan orang yang merasa dirugikan tersebut, yakni hukum perdata atau disebut juga Burgerlijk Wetboek, yang dikodifikasikan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini masih berbentuk majemuk, beraneka ragam dan warna, di mana hukum perdata sekarang ini tidak hanya terbatas pada Burgerlijk Wetboek saja, melainkan banyak peraturan perundang-undangan lain yang muncul seiring perkembangan waktu. Klasifikasi dasar pembagian hukum perdata saat ini terbagi menjadi dua, antara lain hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis. Hukum perdata internasional adalah semua kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melalui ketentuan yang tidak boleh dilampaui negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata selang para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata atau nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional adalah semuanya kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melalui ketentuan yang tidak boleh dilampaui negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melalui ketentuan yang tidak boleh dilampaui negara atau internasional. Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diatur objeknya. Demikianlah jawaban dari pertanyaan UAS Perdata
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.